Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Satrio. Kali ini kita masih kembali ke masalah tokek. Jadi untuk kali ini kita akan membahas masalah yang putus ekor. Jadi kalau Anda memiliki yang ada putus ekornya, yang putus ekor seperti ini adalah ekor tumbuh baru, dimana dia akan kelihatan beda. Jadi ekor tumbuh baru ini perbedaannya dengan yang atas ini enggak akan sama. Warnanya dia lebih terang, walaupun dia tumbuh baru, lamanya walaupun sudah panjang, tetap warnanya akan beda. Ini pertumbuhannya ini, jadi dari sini kelihatan bahwa ini pernah putus. Jadi putusnya itu mulai dari sini. Jadi ke bawah ini dia akan berbeda warna dengan yang ini. Ini perbedaannya. Jadi yang pernah putus dengan yang tidak itu beda warna. Dan segi bentuknya pun akan beda. Jadi kalau tokek yang pernah putus, walaupun itu sudah kembali normal sesuai panjangnya, itu dia akan berubah warnanya seperti ini. Jadi belang bintik merahnya dia tidak timbul kalau ekor tumbuh. Tapi kalau ekor yang sudah lama, ekor aslinya, dia akan tumbuh bintik seperti ini. Dia lebih timbul bintiknya timbul. Tapi kalau yang ekor baru ini enggak akan timbul, dia lebih rata, walaupun tetap ada merahnya, tetap ada bintik agak merahnya, tapi dia nggak timbul, nggak seperti pada pangkal ekor yang seperti ini. Ini perbedaannya. Jadi kalau sudah putus, mungkin Anda ingin mengetahui panjang asli daripada tokek itu sebelum putus dengan ekor normalnya. Kalau Anda ingin tahu dengan kondisi asli panjang ekor sebelum putus, itu pengukurannya adalah ini dari pangkal kepala. Jadi dari ujung kepala ini, dari kepala sampai di bawah pangkal paha atau ekor. Jadi dari sini sampai sini itu akan ketemu ukuran asli. Jadi panjang ekor itu kalau dari kepala, dari moncong atas ini dari moncong atas ini sampai ke bawah kaki ini, itu selisih 2 cm. Jadi panjang sebenarnya ekor itu dari ukuran kepala sampai pangkal kaki ini itu selisih 2 cm. Jadi seandainya Anda mengukur, mau tahu persis bahwa panjang sebelumnya berapa sih sebelum putus, seperti ini kan otomatis kita juga nggak tahu. Mungkin estimasi orang, oh ini sudah besar, panjangnya mungkin sudah sekian. Itu hanya estimasi, tapi nggak bisa tahu pasti. Kalau pengen tahu pastinya, dari kepala, dari moncong kepala ini turun ke bawah sini, semen ukur sampai pangkal kaki ini. Jadi di pangkal ekor, gimana dari kepala sampai panjang pangkal ekor itu adalah panjang ini keseluruhan sampai pangkal ekor ditambah 2 cm. Itu adalah ukuran dari sini ke bawah. Itu adalah panjang badan dengan ekor, itu selisih 2 cm. Dari beberapa tokek yang saya miliki, coba saya ukur semua itu dari, kalau yang panjangnya belum pernah putus, itu rata-rata dan bisa dipastikan bahwa selisih 2 cm. Jadi panjang badan sampai kaki sampai pangkal ekor itu dengan ekor yang asli itu selisihnya 2 cm. Jadi seandainya panjangnya ini dari kepala sampai pangkal ekor ini ketemunya dia 20, berarti panjang ekornya adalah 22.
seperti itu. Jadi dari kepala sampai pangkal ekor ini selisihnya untuk ekor asli adalah 2 cm. Jadi kalau Anda ingin tahu ukuran persisnya berapa sih sebenarnya, mungkin di rumah teman-teman ada punya atau nangkap tokek tapi kondisinya putus ekor, tapi barangnya besar, mungkin gemuk atau besarnya mungkin Anda memperkirakan oh itu gede, berarti panjangnya mungkin sudah mencapai 45 ke atas. Anda cukup mengukurnya seperti itu. Jadi itu sudah pasti. Sudah saya coba untuk beberapa ekor tokek yang saya pelihara, dari titik nol, dalam artian dari netas telur sampai dengan panjang pun itu dia akan selisih 2 cm. Jadi dari kepala ini ya, dari kepala sini, dari kepala ini, kalau pengen tahu ukurannya dari kepala sini ini turun, ini bawa, ini teman-teman ukur sampai sini ya. Setelah sampai ukur dari sini sampai dari ujung kepala sampai sini, Anda tinggal nambahkan 2 cm untuk tahu panjang asli ekor sebelum putus. Jadi panjang ekor itu adalah dari pangkal ini ke bawah itu sama dengan body itu ditambah 2 cm. Seperti itu. Jadi lebih panjang ekor selisih 2 cm. Jadi kalau estimasi badannya ini 20, kalau sudah sampai ukur sampai paha ini, sampai pangkal ekor ini adalah 20, berarti dia ekornya adalah 22, seperti itu. Jadi kalau kita mungkin nemu yang sudah ekornya putus seperti ini, tapi kita nggak pernah tahu ukuran sebelumnya berapa sih, atau panjang sebenarnya berapa, kita nggak tahu. Nah, kalau Anda pengen tahu ukuran asli sebelum putusnya, yang kita seandainya itu di alam, mungkin pernah dicoba ditangkap orang lain dan itu mengakibatkan ekornya putus, yang kita nggak tahu persisnya bahwa awal dia panjangnya berapa saat hingga akhirnya putus gitu. Atau mungkin karena ini ekor adalah untuk perlindungan di saat dia terancam, dalam artian mungkin kalau di alam liar juga kalau dia terancam dengan predator, itu istilahnya ekornya ini juga siap dilepaskan, seperti cicak. Kalau cicak itu Anda tangkap kena ekornya, dia akan melepaskan ekornya. Seperti ini juga tokek itu sifatnya yang reptil seperti ini, itu juga seperti itu. Kalau dia di alam liar dengan kondisi mungkin terancam atau dalam bahaya, itu dia akan melepaskan ekornya untuk menyelamatkan tubuh induknya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nangkap dengan kondisi sudah ekornya putus, untuk ngukur seperti itu. Jadi dari panjang kepala, di panjang kepala ini ya, kadang ngukurnya agak susah sih teman-teman. Jadi ini kadang dia badannya itu masih bengkok ya, ini kita rilekkan dulu sampai dia nyaman. Nah, seperti ini. Ukur tokek tidak gampang, dalam artian gini, ini biasanya kalau kita pegang, walaupun kita pakai kaos tangan, dia akan seperti ini kan, badannya bengkok seperti ini. Ini mengurangi panjang sekitar 1,5 sampai 2 cm. Jadi kalau Anda ingin dia benar-benar kita ukur dengan kondisi yang real dengan panjang nyatanya seperti itu, kita buat relax dulu dia. Jangan boleh kakinya itu mencengkram pegangan kita, walaupun di kaos tangan ini coba dilepaskan dulu, kita pijat dulu sampai dia benar-benar rileks dan tidak memegang, itu benar-benar akan di kondisi panjang normal. Ini masih seperti ini, masih kelihatan dia bengkok badannya. Nah, kondisi ini seperti ini kan, dia masih kelihatan lengkung di sini. Lengkung urat ini itu masih selisih sekitar 1,5 cm sampai 1 cm sampai 1,5 cm. Jadi kondisinya kalau benar-benar mau diukur itu harus dirilekkan dulu seperti ini. Kita rilekkan dulu. Ini kan dia sudah nggak pegangan ini udah nggak pegangan. Nah, dia kalau sudah rileks, dia sudah rileks. Ini masih ada bengkoknya.
masih ada apa namanya kerutannya, dimana kerutan ini mengurangi panjang antara 1 sentian. Jadi kalau teman-teman mungkin di saat mau apa namanya mau ngukur di tempat yang mungkin memang mau ditransaksikan atau seperti apa, ingat ini harus benar-benar kondisi rileks seperti ini. Benar-benar dia tidak megang, kondisi tangannya ini benar-benar rileks dan diam seperti ini. Ini bukan berarti kena bius ataupun apa. Oke, kalau kita pegang kepalanya dan kita pegang ekornya dengan seperti ini, dia akan rileks. Asalkan jangan kita sakitin, jangan kita pegang yang terlalu keras, itu akan membuat dia rileks seperti ini. Kalau sudah rileks, lentur seperti ini, dia sudah panjangnya ini sesuai real, tidak ada kerutan maupun tidak ada lengkungan yang membuat mengurangi panjang seperti itu. Jadi kalau sudah real seperti ini, sudah lemas seperti ini lemas bukan mati ya, ini lemas karena memang dia rileks. Siapapun bisa melakukan itu. Kalau membuat rileks toga itu, pegang kepalanya, memang pertama dia akan kaki-kakinya akan berusaha mencengkram tangan kita yang pakai sarung tangan, tapi diam, dilus ekornya seperti ini. Ekornya kita lus, kita gini. Nah, ini dia akan rileks seperti ini. Setelah rileks, Anda ukur dari kepala sampai pangkal ini. Itu pengukurannya paling gampang. Kalau Anda langsung mengukur los keseluruhan sampai ke pangkal ekor, itu akan kesulitan. Karena di saat Anda taruh di meja, saat Anda letakkan untuk pengukuran, pasti ekornya ini akan melengkung. Itu mengurangi 1 cm sampai 1,5 cm. Kalau Anda ingin ukurannya lebih aman, dalam artian benar-benar sesuai dengan keinginan Anda dari awal, bahwa kondisi fix badannya ini sesuai dengan ukuran Anda, tidak ada lengkung dan tidak ada mengurangi panjang, itu Anda ukur dari kepala sampai pangkal ini. Nah, kalau sudah itu Anda taruh di kayu. Kalau Anda bisa mengukur keseluruhan, bagus. Tapi kalau tidak bisa mengukur keseluruhan, Anda cukup dari kepala sampai ujung, sampai pangkal ekor ini. Nah, itu tinggal kalikan 2 plus 2 cm, sudah ketemu ukuran realnya. Walaupun nanti kalau Anda ukur di meja dengan dia kondisinya, kalau ekornya masih asli, dia akan lebih kecil. Ekornya tidak akan besar seperti ini. Ini besar karena dia ekor tumbuh baru. Kalau ekor yang asli itu akan kecil dan panjang. Demikian dari Satrio Lawu, salam hormat, salam persahabatan, salam damai, semoga semua selalu sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.